Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya mengundang akan pemirsa semua berhenti sejenak dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya untuk kita dapat mengikuti bersama akan nasihat firman Tuhan yang akan saya bagikan nanti. Ya, bagaimana sifat memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih, menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi inilah nasihat firman Tuhan, ajakan kita untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita hidup sederhana bersama dengan Tuhan. Kita dapat mencurahkan akan kasih Tuhan, mementarkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan sesama kita. Kita masuk dalam pembahasannya, yaitu saya tidak takut pengadilan Allah. Sion mendengarnya dan bersuka cita, putri-putri Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Mazmur 97 ayat 8. Apabila Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fisik yang mereka lakukan. Setiap orang berdosa akan dituntun melihat dan mengakui keadilan hukuman yang dijatuhkan ke atas diri mereka. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 471. Ya. Jadi apabila Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus, hendak menghakimi semua orang yang berbuat jahat, yang semua orang yang perbuatannya fasik yang mereka lakukan. Biarlah kita dapat hidup di dunia ini, kita dapat berubah, kita dapat meminta Tuhan supaya kita dapat memuntulkan akan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita juga jangan berbuat dosa dalam kehidupan kita. Kita jangan membuat kejahatan yang selalu ada dalam kehidupan kita, tapi kita meminta Tuhan agar berkat Tuhan, agar kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, supaya kita jauh daripada semua pencobaan dan semua hukuman yang dijatuhkan ke atas kita. Biarlah kita dapat memberikannya dalam kehidupan kita, kita memberikannya kepada orang lain, bahwa dengan kehidupan kita ini kita dapat memantulkan akan karakter Tuhan, sehingga kita dapat mengakui bahwa Tuhan adalah adil. Kita tidak takut akan keadilan Tuhan jika kita mau bersandar kepada Tuhan, jika kita mau berseru kepada Tuhan, jika kita mau datang kepada Tuhan. Jika kita melakukan akan dosa, maka Dia akan menentangkan hukuman atas diri kita masing-masing. Dia akan menjatuhkan hukuman yang sangat luar biasa, hukuman berat dalam kehidupan kita. Kita mau untuk dirubah, kita mau untuk memindahkan diri kita dari Tuhan, sehingga kita juga melihat akan kasih Tuhan. Jangan kita melakukan akan hal-hal ini terus, ya, karena tuntunan itu akan diadili, akan hukuman yang dijatuhkan atas diri kita. Perbuatan yang kita lakukan saat ini, biar kita dapat memuji nama Tuhan, kita dapat melakukan kehendak Tuhan, supaya kita kuat dan kokoh di dalam Kristus. Ini waktu kedatangan Tuhan dan orang kudus itu, kita dapat diselamatkan,
Kita dapat melihat akan kemuliaan Tuhan. Kita dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita dapat melihat bagaimana kita hidup di alam yang Tuhan berikan itu. Yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat melihat bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu benar dalam keadilan. Ya, bila kita dapat membenah kehidupan kita, dapat membenarkan akan kehidupan kita, membenarkan semua yang kita miliki di dunia ini. Kita membenarkan pertama-tama itu hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Sehingga pada waktu Yesus datang, kita kedapatan setia di dalam kasih setia Tuhan, di dalam perintah-perintahnya Tuhan. Kemudian akan terlihat bahwa pemberontakan setan terhadap Allah telah mengakibatkan kehancuran kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang yang telah memilih untuk menjadi pengikutnya. Ia telah menyatakan bahwa kebajikan akan datang sebagai hasil dari pelanggaran, tetapi akan ternyata bahwa upah dosa itu adalah maut. Ya, jadi kemudian kita akan terlihat bahwa pemberontakan setan terhadap Allah akan mengakibatkan kehancuran kepada dirinya sendiri. Ya, seperti saya katakan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga waktu Dia datang untuk menggoda kita, tidak ada ruang lagi untuk Dia. Jadi ruang yang kosong ini kita dapat mengisi dengan kasih Tuhan, kita mengisi dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga Dia datang di dunia ini, kita tidak jatuh di dalam tangannya, tetapi kita dapat berpegang teguh dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan Tuhan, sehingga kita dapat keluar dari masalah-masalah atau dosa-dosa yang Dia datang untuk kita mengikuti jalan yang sesat. Bila kita dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan, penyerahan demi penyerahan kepada Tuhan, kita dapat berdiri teguh di dunia ini dalam prinsip dan iman kita. Karena upah dosa ialah maut. Banyak sekali dosa-dosa yang kita buat. Jika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan semuanya itu. Tuhan akan menghapuskan akan dosa-dosa kita. Setan akar dari setiap dosa, dan semua pelaku kejahatan yang merupakan cabang-cabangnya akan dibinasakan sama sekali. Dosa bersama dengan segala kutuk dan kehancuran yang telah diakibatkannya akan diakhiri. Pemazmur berkata, Engkaulah telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Ya, jadi setan akar dari segala kejahatan, akar dari segala dosa. Ya, biarlah kita dapat memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa kita jangan memberikan ruang kosong itu kepada si iblis. Berarti ruang yang kosong itu kita dapat mengisinya dengan kemuliaan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga waktu Dia datang, tidak ada lagi ruang untuk Dia dapat bersembunyi di dalam kehidupan kita. Malah Dia dapat lari dari kehidupan kita, karena kuasa Tuhan yang ada pada kita dapat mengusir dia. Kuasa Tuhan yang mengusir dia dari kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang menyinari kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang melindungi kita dari segala pencobaan-pencobaan, dari segala dosa-dosa, dari segala iblis kita.
dari iblis yang sudah mau menjerat kita. Ya, biarlah di dunia ini kita dapat mengerti jalan dan maksud-maksudnya Tuhan. Kita ambil satu kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kita mengambil satu kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Mengambil satu kesempatan untuk kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Jika kita salah, maka kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita motivasi, memberikan kita hal-hal yang baik dari sebelumnya, sehingga kita dapat mengerti akan maksud dan tujuan Kristus. Tetapi di tengah-tengah topan penghukuman ilahi itu, anak-anak Allah tidak perlu merasa gentar, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Hari yang mendatangkan kegentaran dan kehancuran kepada orang-orang yang melanggar hukum Allah, kepada yang menurut akan mendatangkan kesukaan yang tak terkatakan dan penuh dengan kemuliaan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita jangan takut dan gentar. Kita maju terus. Kita maju dalam Kristus. Ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, kita jangan ragu-ragu dalam kehidupan kita. Kita jangan ragu-ragu untuk melakukan segala sesuatu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita mau supaya Tuhan berada dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu dengan penyerahan kita, dengan pertobatan kita, supaya kita dapat kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita mau supaya Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Ya. Seperti saya juga. Saya merindukan akan kasih Tuhan. Saya merindukan akan karakter Tuhan. Saya merindukan akan kemuliaannya Tuhan. Sehingga di dunia ini saya dapat berubah. Sehingga di dunia ini saya dapat membenarkan akan kehidupan saya. Sehingga di akhir zaman nanti, ketika Yesus datang pada kali yang keduanya, biarlah kita dapat setia di dalam kasih Tuhan. Ya. Kumpulkanlah umat kesucianku kepadaku, kata Tuhan, mereka yang telah mengadakan satu perjanjian dengan aku oleh korban, dan langit akan menyatakan kebenarannya, karena Allah adalah hakim itu sendiri. Ya. Jadi Tuhan kita adalah hakim yang mulia, hakim yang suci, hakim yang adil, hakim dan yang benar. Ya, bila kita dapat berkumpul sekali kelak dengan umat-umat yang Tuhan pilih, ya, bila kita dapat mengadakan satu perjanjian dengan Tuhan, bahwa di dunia ini kita dapat berubah untuk menerima akan karakter Kristus. Ya, sebagaimana Tuhan katakan bahwa kita tidak perlu merasa gentar. Ya. Jadi biarlah kita dimanapun berada, kita dapat menjaga akan keharmonisan kita, menjaga akan tutur kata kita, menjaga akan perilaku kita, supaya dimanapun kita berada, kita dapat menjaga benteng itu dengan penuh sukacita. Kita dapat menjaga benteng itu dengan kasih Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat masuk dengan satu alasan, supaya mereka tidak dapat masuk dengan berbagai-bagai
cobaan. Tapi biarlah kita dapat menjaga benteng itu, sehingga kita dapat pahami bahwa kemuliaan Tuhan sudah memberikan kita hak dan kewajiban untuk menjaga benteng yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Ya, di Allah itu maha kuasa, tetapi juga adil dan benar dalam segala keputusannya. Sumber sukacita terbesar bagi orang-orang percaya, yaitu Allah dalam Kristus, adalah Allah yang hidup, kudus, benar, dan adil. Ia tidak membiarkan dunia ini jatuh dan dikuasai oleh tindakan orang-orang jahat. Ia akan menegakkan keadilannya bagi orang-orang benar. Saat ia datang sebagai Raja Agung, ia akan menjatuhkan hukuman setimpal bagi mereka yang berbuat jahat. Biarlah firman ini dapat menjadi satu pedoman untuk kita, untuk hidup di dunia ini lebih dekat kepada Tuhan. Hidup di hari jauh dari dunia, makin lebih dekat kepada Tuhan. Inilah nasihat firman Tuhan. Bagi dapat memilih jalan-jalannya Tuhan, bagi dapat sempurna di dalam tabiat Tuhan. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, kita akan bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati.